Syukurku ucapkan padamu atas anugerah yang telah kau beri, kau titipkan kepada kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Manjada wajada. Terus. Bagus. Baik. Yang pertama, setelah salam Bapak akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Daniel. Ya. Daniel, siapa lagi? Ya, Daniel, Rizky. Siapa lagi? Ya. Terima kasih. Baik anak-anakku, sebelum kita hari ini mulai belajar, alangkah baiknya demi keberkahan kita semua, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat buat kita semua, ya. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kalian belajar harus memahami, ya. Intinya adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Terus kemudian kompetensi dasarnya hari ini Bapak akan sampaikan, kalian harus memahami, yaitu mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Kemudian mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Berikutnya mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat. Bukan cukup ya, situ dulu 2 poin dulu, yaitu mengkomunikasikan alat-alat bersuci dan mempraktekkan itu, ya. Insya Allah hari ini kita akan bahas bersama-sama. Baik. Sudah Bapak sampaikan yang akan dibahas hari ini. Mari kita mulai belajar. Yang pertama, kita harus tahu tentang alat-alat bersuci. Ada apa saja. Nanti siapkan buku catatan karena Bapak sudah mensiapkan proyektornya. Tolong kalian amati dan nanti ada catatan. Gambar 1. Ya, gambar apa? Silakan dicatat. Gambar 1. Sudah kelihatan semuanya? Ya. Sudah, ya. Sambil berjalan. Kemudian ada gambar 2. Silakan masing-masing kelompok mencatat gambar 2. Ya. Di situ ada apa? Di media pembelajarannya, lihat. Yang belakang kelihatan? Kemudian gambar 3. Amati oleh kalian, silakan dicatat ada apa di gambar 3.
Gambar 4. Baik, sudah ya? Sudah kita amati. Coba Bapak tanya, mana kelompok 2 mana? Gambar apa yang kalian lihat? Gambar apa? Ya, gambar apa? Ya, orang lagi mengambil air. Ya, baik. Bapak tanya kelompok ini kelompok 3. Ya, kelompok 3. Gambar 3. Menggunakan air untuk mandi. Menggunakan air untuk mandi. Kelompok 5 mana? Gambar 2. Ya. Orang sedang mengambil air wudhu. Betul. Ya. Yang terakhir kelompok ini. Nomor 4. Lihat. Menggunakan air. Ya, untuk membersihkan lantai. Tepus untuk semua kelompok. Berarti jelas kelihatan. Ya, berikutnya, materi berikutnya ini tentang pengertian. Ya. Kemarin Bapak sudah tugaskan tentang pengertian toharoh. Ya. Di rumah sudah dicari? Sudah ya? Sudah semuanya ya. Ini next saja. Karena sebelum belajar kemarin Bapak sudah sampaikan, yaitu yang akan dibahas hari ini adalah tentang toharoh. Jadi Bapak yakin kalian sudah mencatat. Semuanya sudah ya? Oke. Berikutnya ini ada macam-macam bersuci. Nanti sebelum ke alat bersuci, di sini ada macam-macam. 1, bersuci lahiriah, ya. Tolong dicatat sambil berjalan. Lahiriah berarti ini bersuci secara lahir ya, bukan jiwanya tapi lahirnya, batinnya. Nah, ini batinnya. Lahiriahnya, dohirnya, kemudian batinnya gitu. Mohon maaf. Ini lahiriahnya, kemudian batiniahnya harus kita sucikan dengan memperbanyak istighfar. Lahiriahnya mandi ya, memakai sabun jangan lupa. Mencuci tangan dan lain-lain. Ya, terus. Nah, bersuci dari najis. Kalau memang di badan kita ada najis atau di tempat kita ada najis, wajib kita dibersihkan. Tiga ya, bersuci lahiriah, batiniah, kemudian bersuci dari najis. Terus, nah, ini berikutnya bersuci dari hadas. Ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi macam-macam bersuci itu diantaranya ada bersuci secara lahiriah, mandi, cuci tangan, kemudian membersihkan pakaian ya, cuci pakaian dan lain-lain. Terus batiniahnya membaca istighfar dan ya memperbanyak dzikir kepada Allah, itu secara batiniahnya. Takut di dalam diri kita banyak dosa. Kemudian bersuci dari najis ya. Barangkali di badan kita atau di sekitar kita ada tempat-tempat yang najis, kita itu bersihkan, itu bersuci juga. Kemudian bersuci dari hadas. Ada berapa hadas? 1, 2, baik. Sudah. Ini dasar hukum. Ya, dasar hukum. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Itu dasar hukumnya bersuci. Al-Qur'an. Terus kemudian berikutnya
Sekarang kita ketahui kedudukan air, macam-macam air, ya. Nah, ini ada gambar di sini, coba amati, nanti tulis sama kalian, air apa ini? Bapak akan tayangkan dulu, perhatikan oleh semuanya setiap kelompok, mohon memperhatikan tayangan yang ada di slide ini. Ya. Tulis. Ya, sudah ya, bisa dipahami air apa? Ya, bagus. Kemudian berikutnya nah, ini ada air yang sangat jernih. Coba kalian amati. Air dari mata air. Oke. Ini adalah air-air yang bisa dipakai alat bersuci. Baik, berikutnya coba kalian amati. Air apa ini? Air laut. Ya, silakan diamati. Berikutnya coba kalian amati. Nah, air apa ini? Ya, oke. Air sungai. Terus ya, silakan amati air apa? Ya, silakan. Next, berikutnya kelihatan yang di belakang air apa? Air es ya. Atau air salju, es salju. Nah, air apa nih? Air embun. Baik, ini adalah alat-alat bersuci. Coba, ada berapa semuanya barusan? 7. Jadi 7 air yang dapat dilakukan atau dipakai untuk bersuci. Baik, paham sampai di sini? Ya. Berikutnya, anak-anakku sekalian, masuk pada sekarang cara penggunaan air. Ntar dulu sebentar. Bapak akan persiapkan untuk penggunaan air ini. Insya Allah Bapak sudah membuat modul ya. Silahkan kalian amati tata cara penggunaan air. Ini khusus untuk berwudu ya. Kita bahas hari ini wudu.
Berikutnya ini untuk cara menggunakan air. Silahkan kalian mengamati gambar-gambar yang sudah ada pada lembar modul. Terus poin-poinnya seperti apa, itu tata caranya silahkan dikerjakan ya, diamati. Dan nanti Bapak minta setiap kelompok untuk setelah mengamati ya, Bapak minta setiap kelompok untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan dan mempraktekkan bagaimana tata cara yang wudu yang benar. Sudah diamati di situ. Ya. Nanti coba kalian amati ini tata cara wudu ya. Tata cara wudu, amati gambar di depan, lihat. Sudah siap semuanya? Nanti salah satu harus bisa mempraktekkan. Oh. Amati semuanya. Ya, baik. Nah, itu berwudu ya. Nah, sudah paham semuanya? Siap ya? Coba Bapak minta. Sudah paham ya? Materinya sudah ada, kemudian tata caranya sudah
barusan ditayangkan, tinggal kalian sekarang coba sampaikan materinya. Kemudian dari mulai air tadi ya, beberapa bagian air yang untuk dipakai bersuci, kemudian materi pokok dipersiapkan. Bapak minta sekarang kelompok kelompok ini dulu kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3, oke ya. Kelompok 3 silakan ke depan. Ke depan, yuk ke depan. Semuanya ke depan. Dalam pelajaran yang tadi terdapat jurusan air. Kesatu, air suci disucikan. Di antaranya air hujan, air mata air laut, air sungai, air sumur, air es, dan air embun. Di dalam modul ini juga terdapat pengertian dan dasar hukum wudu. Di antaranya ada 6 hal yang menjadi rukun wudu, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, dan yang terakhir tertib. Juga terdapat syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu yang menjadikan sahnya sholat, di antaranya dikerjakan dengan air mutlak, mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh, dan yang lainnya. Di sana juga terdapat sunat-sunat wudu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dan yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan wudu. Di antaranya kencing dan buang air besar, madhi dan wadi, keluarnya angin dari anus, tidur berat, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang boleh nikah, yang sudah balik dan berakal, dan tidak ada penghalang keduanya. Dan yang terakhir menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Lalu membasuh muka, dan yang ketiga membasuh tangan sampai dengan sikut kedua-duanya, lalu mengusap selai rambut, lalu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, yang terakhir bersama dan tertib. Coba terakhir. Sekarang sesi tanya jawab. Siapa yang ingin menanyakan? Sebelum ditanya, ayo. Ya, boleh. Boleh bertanya. Siapa namanya? Kelompok berapa? Kelompok ya, silakan. Oh, baik. Air aqua ya, betul. Kebetulan Bapak hari ini membawa sebotol air minum. Haus ya Bapak ini. Belajar sampai. Baik, diminum dulu, mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Air aqua. Baik. Ini anggap air aqua ya. Air apa ini? Air aku. Aqua itu, simak bersama-sama. Aqua itu adalah merek ya. Bukan air tapi merek air. Kemudian di dalamnya air apa? Air jernih kan? Air ini katakan air bersih. Tohir mutohir ya. Air mutlak gitu kan. Air. Oleh karena itu, karena aqua itu merek, boleh untuk dipakai bersuci. Ya. Paham ya? Jadi aqua itu tidak menghalangkan untuk bersuci, karena itu aqua itu adalah merek air. Coba kalian misalkan air ini dipindahkan ke wadah yang lain, kemudian dia disodorkan kepada orang yang tahu, apakah dia akan menyebut air aqua? Tidak ya, pasti air bersih. Oleh karena itu sah untuk dipakai
bersuci. Terima kasih. Ada yang lagi? Ya, air laut bisa dijadikan air wudhu. Ya. Siapa yang sudah pernah wudhu dengan air laut? Belum pernah ya? Karena air laut itu apa rasanya? Asin. Gitu. Gitu. Jadi air laut itu karena sudah sudah ada ketentuan, sudah ada hukumnya dari Allah lah mungkin ya bukan mungkin, dari Allah Subhanahu wa taalanya, itu air yang dapat dipakai bersuci itu tadi ada berapa coba? 7 ya, termasuk air laut gitu. Nah itu. Karena itu air yang memang jadi walaupun asin tapi asinnya bukan karena baru gitu kan. Jadi karena datnya air gitu. Oleh karena itu walaupun asin, warnanya, rasanya, kemudian warnanya hijau ya kelihatan ya kalau di jauhan. Terus kalau dekat ya jernih gitu. Nah, karena itu dari asalnya seperti itu dan kemudian menurut hukum air itu dapat dipakai suci, ya sudah. Ya, air laut jadi intinya dapat dipakai suci karena itu dari datnya air gitu yang terjadi seperti itu, walaupun air itu suci gitu ya. Jadi tidak menghalangkan dengan keasinannya ataupun dengan warnanya yang hijau gitu. Tapi kalau kelihatan dari kejauhan kan hijau itu, tapi kalau kedekatan air itu jernih gitu sebetulnya ya. Jadi intinya air laut suci itu sudah dari sananya dipakai suci, bersuci boleh walaupun asin gitu ya. Jadi kalau sudah ketentuan hukum seperti itu ya, walaupun rasanya pahit ya sudah kita pakai aja ya, karena itu dari datnya air tersebut seperti itu. Itu mungkin paham ya? Ya. Terus ada lagi? Ya, silakan. Bagaimana cara? Air embun. Bersuci cara menggunakan air embun. Nah, begini ya. Jadi air embun itu kan air yang menempel pada dedaunan, kemudian pada benda-benda gitu. Sama, caranya sama, tetapi apakah air itu maksudnya bisa enggak dikotakan dalam satu wadah gitu. Kalau memang dia bisa banyak, ya menggunakannya sama seperti air biasa gitu. Ya. Bisa saja misalkan gini, ini tidak ada air tetapi maksudnya di sekitar kita tidak ada air. Ada ini air embun, sangat lembab sekali. Kemudian untuk wudhu ditempelkan pada daun yang ada embun itu, kemudian ini basah, kan sudah ada di situ air ya. Kemudian dipakai membasuh wajah misalkan atau membasuh lengan bisa gitu kan. Ya. Ataupun misalkan dari dedaunan kemudian dijatuhkan, ada misalkan 1 gelas air lah. Nah, seperti ini. Ini air embun, disatukan, kemudian ya diambil. Ada segini, ya. Itu ya prakteknya seperti biasa. Ya. Seperti air yang berada seperti ini. Ya, air mutlak, bukan air embun gitu. Jadi intinya cara memakai air embun sama dengan air yang biasa gitu, bukan air embun. Sudah ya, paham? Ya, asalkan ada banyak dikumpulkan. Walaupun sedikit tapi airnya suci bisa juga ya. Misalkan pakai cebok, pakai wudu, ya segini kan bisa wudu itu ya. Pernah Bapak praktekkan. Baik, sudah ya, sudah cukup ya. Pertanyaannya Bapak hari ini refleksi ya. Jadi belajar hari ini belajar apa coba?
1 membahas tentang air. Air ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4. Ya, baik. Itu air. Kemudian nanti masuk pada tata cara penggunaan, walaupun sederhana tapi mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dengan baik ya. Tadi sudah Bapak tayangkan, dan insya Allah minggu depan kita akan praktek betulan di keran-keran yang sudah yang sudah sekolah disediakan di keran-keran air ya. Baik, kalau sudah memahami semuanya, alhamdulillah belajar hari ini ya. Mudah-mudahan walaupun sebentar ya, kurang lebih beberapa menit, 30 atau 40 menit ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua ya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bab fikih ini penting untuk kita semua dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk mengakhiri belajar hari ini, mari kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Akhiri dengan bacaan hamdalah dan berdoa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa ini?